Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, sesuai dengan judul video yang tertera, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai implementasi Fuzzy Multikriteria Decision Making atau FMCDM dengan metode TOPSIS pada seleksi penerimaan beasiswa. Sebelumnya perkenalkan, saya Samira Azahra dengan NIM 210302140666 dan rekan saya Ismatul Laila Syifa dengan NIM 2103021408 serta Salsabila Lovina dengan NIM 2103021407. Poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah pendahuluan, kajian teori, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan. Logika fuzzy merupakan pengembangan dari logika klasik. Logika fuzzy memungkinkan adanya pernyataan baru seperti penerimaan, penerimaan dengan kondisi, dan penolakan. Hal ini sangat membantu manusia dalam kehidupan. Salah satu penerapan logika fuzzy adalah pengambilan keputusan. Contoh pengambilan keputusan berdasarkan logika fuzzy adalah proses penerimaan beasiswa. Dalam menerima beasiswa, banyak persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi pelamar. Salah satu metode yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kriteria yang tersedia adalah Fuzzy Multikriteria Decision Making atau FMCDM. FMCDM adalah metode yang membantu pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan tentang banyak keputusan lain yang harus diambil dengan kriteria berbeda untuk dipertimbangkan. Salah satu metode FMCDM yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode TOPSIS. TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution adalah salah satu proses pengambilan keputusan multivariat dan ide dasarnya adalah bahwa pilihan terbaik adalah suboptimal, tidak hanya dalam jarak pendek dari solusi terbaik, tetapi juga dalam jarak pendek dari solusi suboptimal. Hal ini tepat untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses seleksi studi di mana terdapat kerancuan kriteria yang berbeda-beda. Kriteria ini meliputi nilai IPK, pendapatan orang tua, skor TEP, tanggungan dalam keluarga, dan semester. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu pengambilan keputusan, terutama diharapkan dapat bermanfaat untuk penentuan beasiswa bagi mahasiswa. Selanjutnya, kajian teori. Fuzzy Multikriteria Decision Making atau FMCDM adalah metode yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria yang berupa ukuran atau aturan yang ditentukan dalam pengambilan keputusan. Menurut Dagori, pada tahun 2018, MCDM dibagi menjadi dua kategori, yaitu Multiple Attribute Decision Making atau MADM, yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di ruang diskrit, dan Multiple Objective Decision Making atau MODM, yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di ruang kontinu, serta kombinasi dari keduanya. Selanjutnya adalah Fuzzy Multiple Attribute Decision Making atau FMADM. FMADM merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif beberapa kriteria. Inti dari FMADM ini adalah menentukan nilai bobot masing-masing atribut dan kemudian melanjutkan dengan proses pemeringkatan memilih alternatif yang ditawarkan. Menurut Kusuma Dewi, metode yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah FMADM ada 5. Yang pertama adalah metode Simple Additive Weighting atau SAW. Yang kedua metode Weighting Product atau WP. Yang ketiga metode Electre. Yang keempat metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS. Dan yang kelima adalah metode Analytic Hierarchy Process atau AHP. Selanjutnya, mengenai metode TOPSIS. Metode TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euklidan untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal.
Pendapat ini dikemukakan oleh Sati, Thomas L., Louis G. Vargas pada tahun 2006. Untuk tahapan metode topsis, yang pertama adalah menentukan matriks keputusan yang ternormalisasi, yang kedua membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, yang ketiga menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, yang keempat menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, dan yang terakhir adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif terhadap seluruh solusi ideal. Berikutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis data. Pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data ini diperoleh langsung dari para mahasiswa. Oleh karena itu, data ini bersifat asli dan aktual. Ada 5 data yang kami gunakan, yaitu data IPK, data jumlah penghasilan orang tua, data skor TEP, data jumlah tanggungan orang tua, dan data semester yang sedang ditempuh. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data dan analisis data. Hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan kajian literatur untuk menentukan kriteria, bobot, dan metode penyelesaian. Berikutnya, kami melakukan wawancara kepada para mahasiswa. Nama mahasiswa yang datanya kami gunakan akan disamarkan dengan menggunakan label A1, A2, dan seterusnya. Metode penyelesaian yang kami gunakan adalah metode topsis. Next. Untuk hasil dan pembahasan ada 12 langkah. Mulai dari langkah pertama yaitu penetapan kriteria sampai langkah terakhir yaitu langkah 12 mengurutkan prioritas. Next. Berikut ini adalah data mahasiswa yang sudah kami wawancarai. Ada 5 mahasiswa, mulai dari mahasiswa A1, A2, A3, A4, dan A5. Next. Langkah pertama yaitu penetapan kriteria. Di sini kita sudah mengetahui bahwa kriteria yang kami pilih adalah IPK, penghasilan orang tua, skor TP, jumlah tanggungan, dan semester. Kemudian ada tentang keuntungan dan biaya. Dalam pengklasifikasian kriteria terdapat 2 atribut, yaitu atribut maksimal dan atribut minimal. Atribut maksimal digunakan untuk kriteria yang harus dimaksimalkan dalam hal keuntungan. Sedangkan atribut minimal digunakan untuk kriteria yang harus diminimalkan dalam hal biaya. Kemudian langkah selanjutnya adalah penentuan rating kecocokan setiap kriteria. Di sini ada tabel dari bobot indeks IPK. Jika IPK lebih dari 3,75, maka termasuk sangat baik. Next. Selanjutnya ada tabel kedua, yaitu bobot penghasilan orang tua. Jika penghasilan orang tua dalam sebulan kurang dari 1.500.000, maka itu termasuk bobot penilaian sangat baik. Tabel ketiga ada bobot skor TEP. Jika skor TEP mendapatkan skor lebih dari 425, maka bobot penilaiannya adalah sangat baik. Next. Tabel keempat adalah bobot tanggungan orang tua. Jika orang tua menanggung lebih dari 3 orang, maka bobot penilaiannya adalah sangat baik. Tabel yang kelima adalah bobot semester yang ditempuh. Jika saat ini sedang menempuh semester 5 atau 6, maka itu termasuk bobot penilaian baik. Selanjutnya adalah membentuk fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan ini adalah fungsi prioritas di mana ada 5 bobot. Bobot 5 di sini mendapat penilaian sangat baik, bobot 4 mendapat nilai baik, bobot 3 mendapat nilai cukup, bobot 2 mendapat nilai sangat kurang, dan bobot 1 mendapat nilai kurang. Langkah selanjutnya adalah menyusun tabel rating kecocokan. Tabel rating kecocokan ini didapatkan dari data mahasiswa yang sudah ditampilkan sebelumnya. Di sini ada mahasiswa A1 dan juga ada 5 kriteria yaitu C1 sampai C5.
Contohnya, mahasiswa A1 di C1 mendapat bobot 3. Berarti mahasiswa A1 ini mendapat bobot penilaian yang cukup. Begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswa lain dan bobot-bobot yang lain. Selanjutnya adalah membentuk matriks keputusan. Matriks keputusan dibentuk dari tabel kecocokan. Setelah rating kecocokan tadi kita dapat, bisa kita ubah menjadi matriks keputusan. Langkah keenam adalah menentukan bobot preferensi. Kami memutuskan untuk menentukan bobot preferensi sebagai berikut, yaitu IPK bobotnya 5, penghasilan orang tua bobotnya 3, skor TEP bobotnya 4, tanggungan orang tua bobotnya 4, dan semester bobotnya 3. Kemudian langkah ketujuh adalah menentukan matriks keputusan yang ternormalisasi. Rumus dari matriks ternormalisasi adalah RIJ sama dengan XIJ dibagi akar sigma XIJ kuadrat, di mana mutlak XI sama dengan akar sigma XI kuadrat, sehingga bisa sehingga menjadi RIJ sama dengan XIJ dibagi mutlak XI. Next. Setelah kita mengetahui rumus untuk matriks ternormalisasi X, maka kita dapat menghitung mutlak X terlebih dahulu. Dimulai dari mutlak X1 sampai X5. Sebagai contoh, mutlak X1. X1 tadi itu bobotnya kan ada 3, 5, 3, 3, 3. Kita masukkan ke rumus menjadi akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat hingga hasilnya 7,8102 dan seterusnya hingga mutlak X5. Kemudian hasil dari mutlak X tersebut dimasukkan ke rumus RIJ. Sehingga contohnya saya ambil contoh di A1 C1 yaitu bobotnya 3. 3 dibagi mutlak X1 tadi itu hasilkan 7,8102. Jadi 3 per 7,8102 dan seterusnya untuk bobot C1 sampai C5 dan mahasiswa A1 sampai A5. Setelah semua dimasukkan ke sesuai rumus, hasilnya dibagi dan mendapatkan matriks R sebagai berikut. Next. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Matriksnya dihitung berdasarkan persamaan berikut. YIJ sama dengan WJ dikali RIJ. W tadi itu bobot yang sudah kita pilih yaitu 53443. Sebagai contoh, Y11 sama dengan W1 dikali R11. W1 tadi itu 5, R11 itu 0,3841. Hasilnya 1,9205 dan seterusnya hingga bobot sudah dikalikan semua. Sehingga menghasilkan matriksnya sebagai berikut. Next. Langkah berikutnya, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Dalam penelitian ini ada 5 kriteria, yaitu kriteria C1, C3, C4, dan C5 merupakan kriteria dengan atribut keuntungan. Dan kriteria C2 adalah kriteria dengan atribut biaya. Sehingga untuk mencari matriks A positifnya, untuk C1, C3, C4, dan C5 itu adalah mencari nilai pada kolom tersebut yang paling terbesar. Sebagai contoh pada kolom C1 adalah 3,2005. Sedangkan pada C2 yaitu untuk mencari A positifnya dengan cara mencari pada kolom C2 nilai yang paling kecil yaitu 0,4803. Untuk A negatifnya C1, C3, C4, dan C5 mencari yang paling kecil dan untuk C2 mencari yang paling besar. Langkah 10 menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif dengan rumus pada persamaan 5
dan 6, sehingga dihasilkan hasil pada tabel 8. Next. Selanjutnya adalah menentukan nilai preferensi. Untuk mendapat nilai preferensi, kita bisa menggunakan rumus VI sama dengan DI negatif dibagi dengan DI negatif ditambah DI positif dengan I 1, 2, 3 sampai N. Contohnya mahasiswa A1 di sini menjadi kita masukkan ke rumus D1 negatif dibagi dengan D1 negatif ditambah D1 positif sehingga hasilnya adalah 0,6346. Begitu juga dengan A1 sampai A5. Selanjutnya adalah mengurutkan prioritas. Dari VI yang sudah kita dapatkan tadi, kita dapat urutkan mahasiswa yang nilainya tertinggi itu adalah mahasiswa prioritas untuk penerimaan beasiswa. Di sini urutannya ada A1, A2, A4, A5, dan A3. Baik, dari yang sudah kami paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian dengan menggunakan penyelesaian metode TOPSIS dalam mencari prioritas penerimaan beasiswa, didapatkan hasil bahwa mahasiswa A1 yang mendapatkan nilai preferensi yang paling tinggi, yaitu 0,6346, ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam memilih mahasiswa penerima beasiswa, agar dana beasiswa bisa tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan mahasiswa dengan urutan kedua hingga kelima adalah A2, A4, A5, dan A3 dengan nilai preferensi secara berturut-turut 0,4884, 0,4383, 0,2902, dan 0,2796. Dari penelitian ini, diperoleh saran berdasarkan hasil yang telah diperoleh tadi, diharapkan untuk penelitian berikutnya dengan tema penerimaan beasiswa bisa menambahkan kriteria lain yang lebih spesifik dan data yang lebih beragam. Misalnya seperti prestasi non-akademik, agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik untuk penerapan teori Fuzzy terutama pada metode TOPSIS. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.